Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi. Mari kita mengawali hari ini dengan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7. Saudaraku yang Tuhan kasihi, perikop yang ingin disampaikan kepada kita merupakan sebuah surat yang akan disampaikan kepada jemaat di Efesus. Efesus adalah sebuah kota terbesar di daerah Asia Kecil. Di kota ini mempunyai pelabuhan yang merupakan pusat ekspor di wilayah Asia. Selain dari itu, kota ini merupakan pusat administrasi pemerintahan Romawi di wilayah Asia Kecil. Di sana dibangun kuil-kuil untuk penyembahan berhala. Di dalam ayat 2 sampai ayat 3, ini merupakan surat kiriman Yohanes kepada ketujuh jemaat, di mana jemaat Efesus pertama-tama disapa. Kota Efesus adalah sebuah kota yang sedang mengalami perkembangan yang sangat baik. Begitupun dengan jemaatnya. Namun jumlah pertemuan jemaat mulai terganggu oleh adanya guru-guru palsu. Saudaraku yang Tuhan kasih, melalui renungan firman Tuhan hari ini, apa yang dapat kita lihat dari isi surat tersebut? Surat ini berisikan sebuah pujian yang Tuhan Yesus berikan kepada jemaat Efesus. Pujian yang pertama di ayat 2a. Ayat ini menunjukkan jemaat Efesus adalah tipe jemaat yang bekerja keras dan tekun dalam melakukan tugasnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan sebuah pujian. Pujian yang kedua di ayat 2b. Ayat ini menunjukkan dalam hal kerohaniannya, yaitu sikap mereka terhadap pengikut Nikolaus. Nikolaus dan pengikutnya mengizinkan perzinahan dan makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Jemaat Efesus dipuji karena mereka tidak ikut dalam perbuatan Nikolaus. Sebaliknya mereka sangat membenci perbuatan itu. Pujian yang ketiga di ayat 3. Pujian ini untuk jemaat Efesus, bahwa mereka bertahan dalam penderitaan akibat penganiayaan dari Kaisar Nero. Ketiga hal itulah yang menjadi kelebihan dari jemaat Efesus. Sekalipun ada 3 pujian yang diberikan kepada jemaat Efesus, tetapi pujian itu tidak berarti akibat dari adanya kesalahan yang telah mereka lakukan. Di ayat 4, pujian ini diikuti dengan celaan yang keras bahwa jemaat Efesus telah kehilangan kasih mula-mula, sehingga bisa dikatakan bahwa kegiatan yang mereka lakukan hanya sebuah rutinitas dan tidak dilandasi oleh kasih. Dan kasih itu sebagai pendorong untuk kita lakukan dalam melayani Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasih, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan ini bagi kita. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa peringatan terhadap jemaat Efesus tidak hanya berlaku bagi mereka, tetapi juga berlaku bagi kita sekarang ini. Dengan adanya rupa-rupa angin pengajaran, masihkah kita punya semangat untuk melayani Tuhan? Kita jangan sampai hilang semangat untuk melayani Tuhan. Itulah kesalahan fatal
bagi kita sebagai pengikut Kristus. Maka dari itu Tuhan Yesus memberikan kita jalan keluar untuk memiliki kembali kasih mula-mula. Saudaraku yang Tuhan kasihi, bagaimana kita memiliki kasih mula-mula? Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa lihat di ayat 5. Di ayat 5a, ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menyuruh jemaat Efesus, termasuk kita, untuk menyadarkan diri kita bahwa kita sebenarnya sudah menjauh dari Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jemaat Efesus diingatkan untuk melihat diri mereka sendiri dengan segala aktivitas yang mereka lakukan. Apakah mereka sungguh-sungguh melayani atau hanya ikut-ikutan saja? Maka dari itu kita jangan terjebak dalam aktivitas pelayanan, namun kita sendiri tidak punya hubungan dekat dengan Tuhan. Yang kedua, jikalau kita mendapati bahwa diri kita sudah menjauh dari Tuhan, maka yang akan kita lakukan adalah bertobat. Firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah kita mengkeraskan hati. Yang ketiga, setelah kita bertobat dan mengakui segala kesalahan, kita kembali melakukan tugas pelayanan yang dilandasi oleh kasih kita kepada Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasih, apa yang diajarkan melalui literasi hari ini, janganlah kita kehilangan kasih mula-mula. Sebaliknya, pelihara kasih kita kepada Tuhan dengan cara bersekutu dengan Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan membantu kita dalam mempraktekkan kasih itu. Amin.